saya Anissa Julia Murciantami. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan beberapa macam exercise atau latihan yang dapat diberikan pada pasien dengan kondisi post TKR atau total knee replacement yang memasuki minggu pertama sampai minggu kedua pasca operasi. Beberapa impairment ataupun problematika yang biasanya ditemui pada pasien post operasi TKR ini diantaranya adalah adanya nyeri, yaitu nyeri sedang sampai nyeri berat. Kemudian yang kedua adalah adanya perubahan suhu lokal. Lalu yang ketiga adalah adanya pembengkakan atau odem pada area sekitar lutut. Lalu yang keempat adanya penurunan LGS. Nah, di sini LGS yang menurun yakni terutama ekstensi lutut dan juga LGS dari fleksi lutut. Dan yang kelima adalah adanya penurunan kekuatan otot, yakni otot quadriceps dan juga otot hamstring yang berfungsi sebagai penggerak ekstensi dan juga fleksi lutut. Nah, tujuan diberikannya exercise ataupun latihan pada pasien post operasi TKR atau total knee replacement diantaranya adalah yang pertama yaitu mengontrol nyeri dan juga menurunkan pembengkakan. Lalu yang kedua adalah untuk mengembalikan mobilitas, meliputi pasien diharapkan mampu melakukan full ekstensi sendi lutut dalam waktu 2 minggu. Kemudian pasien diharapkan dapat melakukan fleksi sendi lutut mencapai sudut 90 derajat dalam waktu 1 minggu. Kemudian pasien diharapkan mampu melakukan gerakan fleksi lutut mencapai 120 derajat dalam waktu 3 minggu, serta pasien diharapkan mampu melakukan gerakan semaksimal mungkin dari sendi lututnya dalam waktu 6 minggu. Nah, lalu tujuan yang ketiga adalah untuk mengembalikan mobilitas dari patella. Lalu yang keempat adalah untuk mengembalikan pola jalan yang normal yang terbatas akibat operasi. Lalu yang keempat adalah untuk mengembalikan ekstensi dari sendi lutut yang aktif dan juga untuk mengaktifasi dari kontraksi otot quadriceps yang normal. Lalu yang keenam adalah untuk mengembalikan proprioseptif dan juga kontrol neuromuskular yang baik. Gerakan yang pertama adalah ankle pump. Pasien diminta untuk menarik pergelangan kakinya mendekati tubuh, kemudian mendorongnya menjauhi tubuh. Gerakan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah pada tungkai dan membantu menurunkan resiko deep vein thrombosis atau DVT. Kemudian gerakan yang kedua adalah quad set. Nanti pahanya ditekankan ke arah bed. Ditahan selama 5 detik. Jangan lupa untuk meletakkan ganjalan di bawah lutut pasien, bisa menggunakan gulungan handuk maupun guling. Kemudian pasien diperintahkan untuk menekankan pahanya ke arah bawah atau ke arah bed yang ditahan selama 5 detik, kemudian diikuti dengan relaksasi. Gerakan yang ketiga adalah gluteal set. Pasien diminta untuk mengencangkan bagian pantatnya, kemudian ditahan selama 5 detik yang diikuti dengan relaksasi. 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Kencang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Kemudian gerakan yang selanjutnya adalah abduksi dan adduksi dari hip. Pasien diminta untuk membuka tungkai semampunya yang diikuti dengan menutupnya kembali. Kemudian gerakan selanjutnya adalah heel slide.
Pasien diperintahkan untuk menekuk lutut semampunya, kemudian ditahan selama 5 detik, lalu diluruskan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, lurus. Ya, tekuk lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Yuk, relax. Gerakan yang selanjutnya adalah short arm squats. Ya, nanti ini diluruskan ya. Berikan jalan yang sedikit besar pada bawah lutut. Kemudian pasien diminta untuk meluruskan tungkai bawahnya yang ditahan selama 5 detik, kemudian diikuti dengan relaksasi. Relax. Luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Gerakan selanjutnya adalah sit row. Jadi di sini pasien diminta untuk duduk di ujung kursi, kemudian meluruskan kakinya ke depan yang ditahan selama 5 detik, kemudian kembali ke posisi semula. Luruskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, kembali. Luruskan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, kembali. Gerakan yang selanjutnya adalah sit flexion stretch or squat. Jadi pasien di sini diminta untuk menghilangkan kakinya yang sehat di atas kaki yang sakit, kemudian memundurkannya ke belakang, lalu duduknya maju ke ujung kursi dan ditahan selama 10 detik. Gerakan yang selanjutnya adalah SLR atau straight leg rising. Pada gerakan ini, pasien diminta untuk menekuk lutut kaki yang sehat, kemudian mengangkat kaki sisi yang pasca operasi, lalu ditahan selama 5 detik, kemudian diturunkan kembali. Gerakan selanjutnya adalah knee extension stretch. Di sini, pasien duduk di kursi, kemudian kakinya diletakkan di atas stool dengan ankle dan juga knee dalam posisi rileks. Pertahankan gerakan selama 10 menit. Pembebanan juga dapat diberikan di atas lutut berupa ice pack ataupun pembebanan lain dengan tujuan untuk membantu menekan lutut ke bawah sehingga tercapailah lutut yang full ekstensi. Selanjutnya yang terakhir adalah patella mobilization. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui letak anatomi dari patella itu sendiri. Kemudian kita palpasi pada bagian atas dan juga bawah dari patella. Kemudian kita melakukan glide ke arah atas dan juga ke bawah.
Selain melakukan glide ke arah atas dan juga bawah, kita juga melakukan glide ke arah lateral dan medial. Itu tadi macam-macam latihan yang dapat diberikan pada pasien post-operasi TKR atau total knee replacement pada minggu pertama sampai minggu kedua pasca operasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.